kami nggak melihat bagaimana sih roadmap yang dibuat oleh SKK ini untuk menarik investor. Karena saya lihat tidak ada yang pernah mempresentasikan kekuatan minyak kita yang ada di Indonesia dan besarnya hasil minyak yang ada di Indonesia ini. Saya tidak pernah mendengar presentasi itu. Cuman grafik saja yang dijelaskan. Grafik ini anak kuliah bisa buat gitu loh. Tapi nggak jelas Pak arahnya kemana gitu. Nah, mohon maaf izin pimpinan, mungkin interaktif. Ini perencanaannya SKK ini bekas dari mana? Izin Pak, interaktif. Izin menjawab Pak, saya dulu di kontraktor kerja sama Pak, di Maxus dulu masih sebelum Sinok, sebelum PHE, kemudian di Unokal juga Pak, yang kemudian jadi Chevron, dan sekarang jadi Pertamina Hulu Kalimantan Timur Pak. Bapak di situ sebagai apa? Sebagai petroleum engineer Pak. Pernah melakukan pengeboran? Pernah Pak. Terus bisa Bapak menciptakan satu kawasan itu bagaimana kandungan minyaknya? Bisa Pak, tentu bersama tim Pak, nanti kan dengan tim dari geologi, dengan tim-tim yang lain. Saya dari petroleum engineer-nya juga berkontribusi di sana Pak. Udah berapa lama Bapak di SKK? Saya di SKK dari tahun 2013 Pak. Sebelumnya saya 2001 di BP Migas Pak, kemudian saya assignment di OPEC Pak di Austria Pak, selama 7 tahun, balik lagi tahun 2013 sampai Ya, sekarang waktu Pak. Bapak di Austria itu Bapak kerja di perusahaan minyak? Saya di sekretariat OPEC Pak. Oh, bukan bekerja sebagai Bukan Pak. di perusahaan bukan, minyak, enggak? Bukan. Jadi sekretariat bukan OPEC-nya. sebagai pelaku yang mengerjakan pengeboran gitu enggak? Waktu di OPEC bukan Pak. Atau sebagai peneliti bagaimana mendapatkan minyak yang besar, enggak? Iya, saya sebagai peneliti petroleum industri di sana Pak. Nah, saya sedikit mau tanya, berapa sih kandungan minyak yang di salah satu K3S kita ini yang paling besar? Yang mana yang paling besar? Yang kalau kita bicara potensi, ya Rokan besar Pak, potensi Enggak, ke saya depannya. tanya aja Pak. Iya, Yang Pak. saya tanya tadi, mana yang Bapak tahu dari K3S kita Iya, yang memiliki kandungan crude yang paling besar? Rokan Pak. Liftingnya. Rokan Pak. Di wilayah kerja Rokan Pak. Rokan itu dulu Pak, waktu tahun 90-an itu Iya. masih tinggi gitu loh. Iya, Nah, betul. sekarang minyaknya kemana kok bisa cuma tinggal 100 sekian? Iya. Itu ada decline memang Pak. Dalam perjalanannya kan ada decline dari, memang paling besar dulu memang Chevron Pak ya, Rokan, kemudian decline Iya, sekarang Pak, saya sekarang 165. Pak, Sekarang turun jauh Pak, memang dari dulu Pak. Enggak, sekarang Bapak bisa naikkan drastis dari kajian yang Bapak milikin. Iya. Berapa sih yang bisa dikeluarkan? Ini targetnya kan 1 juta. Iya, betul. Bagaimana mencapai 1 juta itu? Ya memang kalau dari Rokan nanti kan kita harapkan ada EOR ini Pak ya. Dan ada beberapa sumur-sumur lapangan-lapangan tambahan nanti akan Bapak ikut udah cek berkontribusi cost Pak. recovery belum? Waktu dikerjakan Chevron, Ya, berapa jumlah IOR yang dibiayai oleh Chevron, terus jadi proyek gagal? Berapa nilainya? Itu Pak Patar tahu tuh. Hah. ya. Itu gagal Pak IOR-nya. Bapak mau pakai yang mana lagi? Kalau pakai IOR itu Chevron sampai hari ini belum ada hasilnya. Yang chemical Pak ya, iya Pak, betul Pak. Loh iya. Ya. Kita berapa kali sama Pak Patar itu ke Minas ngecek lokasi IOR-nya. Sampai hari ini gagal itu proyeknya. Mau pakai IOR yang seperti apa? Dulu ada ini Pak Sekretaris, waktu dia sebagai pengawas di SKK. Dia bilang cost recovery ini hancur-hancuran Bang. Kita mau periksa aja udah ada yang telepon suruh bayar. Nah sekarang karena beliau udah sekretaris, beliau diam-diam aja. Loh itu betul, ini saya ngomong di sini, memang itu yang diomongkan sekretaris ini sama saya. Nah sekarang yang mengawasin duduk diam aja, gimana coba? Kan kacau kalau begini. Saya maunya ini, kita Komisi 7 ini maunya, ini yang duduk di sini itu ahli minyak semua. Baru bisa menciptakan bagaimana regulasi lifting kita ke depan. Per tahun, tiap tahun, ini nggak ada yang bisa nyiptakan ini.
Ini cuma titipan doang di sini semua. Nah, kita usulkan pimpinan Komisi 7, ini kita bubarkan aja nih SKK. Kita minta pada pemerintah di-sharing, dicari anak bangsa yang sudah punya pengalaman. Nah, kalau enggak ada artinya gitu loh. Orang Kose Kapri cuma bayar ting-tong-ting-tongan di situ. Oh, saya dengar sendiri. Saya mau buka bang, udah ditelepon, dimarahi. Tutup lagi tuh, jangan diperiksa. Bayar, nanti kontraktornya pergi kewalahan keuangannya. Kita Pak, kalau berdagang cuma seri saja, percuma. Nah, kalau kita nggak ada untungnya 2 kali sampai 3 kali lipat, ngapain gitu loh. Ini kan K3S ini kan dagang sama kita semua. Nah, kalau nggak ada manfaat yang besar kita milikin, nah mereka bermain lagi di Kose Kapri untuk mengambil uangnya lagi, kan percuma. Yang saya tanyakan sekarang, apa sih kualitasnya K3S ini? SKK ini? Kualitasnya yang kita minta. Kualitasnya apa? Apa sih target per tahun? Macam Bapak bidang operasi, apa yang akan Bapak lakukan tahun depan? Cuman datang kunjungan, diladenin, makan siang, pulang, udah selesai. Apa Pak? Bapak jelaskan di sini. Negara membayar Bapak ini mahal loh. Besar gajinya. Apa yang dilakukan? Apa bukti jasa kita sama negara? Kalau nggak ada Bapak pun udah jalan K3S ini. Orang memang jalan mereka. Tapi apa gebrakannya? Apa hasil temuan SKK ini yang akan menarik investor tertarik tentang regulasi perencanaan yang kita buat, yang kita jual? Contohnya satu, tambang batu bara itu. Setelah dia dilakukan konsultan, setelah dia dapat kajian kandungan, setelah dia dapat jumlah kandungannya berapa, layak dijual dia, harganya mahal. Nah, Bapak sekarang apa yang mau Bapak jual? Kalau toh tetap investornya juga yang mau ngebor, yang mau nyari, yang Bapak suruh, Bapak cuman geologi. Oh, geologi aja kita kasih dana dari sini, nggak ada yang hasilnya yang jelas kok. Mau mana yang Bapak pakai? Bapak harusnya meng-hire tenaga-tenaga asing di bawah konsultan, di bawah perencanaan ini. Cari tenaga-tenaga dari luar sana, seperti yang dilakukan negara-negara lain. Nah, kita baru mempunyai kandungan yang jelas, arti yang jelas, bisa dijual. Nah, kalau gini Pak, Bapak aja nggak pernah tahu, nggak pernah melaksanakan regulasi ini, gimana coba? Bapak bilang di Rokan itu tanahnya aja ada minyak. Ya memang iyalah, dari tanah terus baru keluar minyak. Tapi kan nggak tahu Bapak, saya tanya, berapa sih kandungan crude yang ada di dalam itu? Harusnya kan tahu Pak. Nah, cari dong orang yang bisa ngitung itu. Bagaimana kita menjual hasil perencanaan kita ini kepada negara-negara yang akan menginvestasikan uangnya di Indonesia. Nah, kalau cuma yang jelaskan kepala SKK tadi, nggak ada yang menarik Pak. Nggak ada yang jelas, nggak ada yang landing angkanya. Ini hasil perencanaan kami. Nah, baru. Semua batu bara itu Pak, konsultannya orang Australia. Mana konsultan Bapak yang mengkaji minyak ini? Dari mana Bapak cari? Nggak ada kan? Bapak cuma terima laporan dari K3S. Kami prediksi ke sana Pak minyaknya. Kami prediksi minyaknya di sini. Mana yang dilakukan gitu loh? Berapa besar negara ngabiskan uang tiap tahun untuk SKK ini? Tapi nggak ada hasilnya. Cuman sop kopi saja. Kami minta Pak Ketua, kita buat panja saja. Apa sih hasil regulasi SKK ini? Nah, kalau nggak ada, kita buat surat ke Presiden. Kita minta dibubarkan atau dilengketkan saja ini ke Ditjen Migas. Nah, gitu. Dibentuk saja badan di sana. Di bawah menteri langsung gitu. Karena menteri kan yang jual, menteri juga yang mengeluarkan kontrak. Nggak ada gunanya gitu loh. Nggak ada kajian yang pasti yang menimbulkan keuntungan buat negara. Hanya regulasi yang sudah dijalankan kontrak yang ada sekarang.
Saya minta itu Pak Maman. Jadi pertanyaan saya, bagaimana SKK menghitung berapa jumlah crude kita yang ada di perut bumi ini? Liftingnya berapa yang bisa kita targetkan dalam 1 tahun? Peningkatannya berapa? Pakai teknologi apa? Siapa perencanaannya? Nah, itu yang saya minta gitu. Berapa sih? Mana konsultan yang mengerjakan ini? Kalau perencanaannya cuma begini, deputi perencanaannya siapa di belakangnya? Bapak harus hire dari negara-negara yang maju sana. Baru kita bisa tahu, oh ini rokan itu segini. Oh di blok yang ini segini gitu. Nah, baru dijual, gitu dijual, investornya datang semua. Tertarik dia. Ini Bapak suruh investor investasi, kalau gagal duitnya hilang. Mana ada yang mau? Mungkin itu pimpinan. Nah, mungkin saya minta dibentuk panja saja, kita minta pertanggungjawaban dari SKK ini. Ya, kalau nggak ada bentuk pertanggungjawabannya, kita minta bubarkan saja ini, nggak ada gunanya, percuma. Mungkin itu, terima kasih pimpinan.